Halo Medan Tribuners, nah hari ini aku bakal ngundang salah satu owner UMKM yang perkembangannya mungkin cukup pesat di Sumatera Utara. Nah, nama UMKM-nya itu adalah keripik kulit ikan patin. Nah, masalah UMKM atau kita sebelum masuk ke keripik kulit ikan patin ya, UMKM itu adalah penyumbang pendapatan daerah yang mungkin bisa membantu 50% sampai 60% pendapatan daerah. Nah, sekarang aku udah undang nih ownernya keripik kulit ikan patin, nah yaitu Mbak Tri Handayani. Halo Mbak, sini Mbak. Halo, selamat datang di kantor kita. Nah, ini adalah ownernya keripik kulit ikan patin atau produknya ikan patin. Nah, kita akan ngadain talk show nih sama mbaknya di kantor kita. Jadi kita undang khusus untuk spesial untuk sahabat Medan Tribuners. Nah, mau tahu selanjutannya? Ayo ikutin kita. Halo Mbak. Halo Medan Tribuners. Nah, saat ini kita bersama tamu spesial kita, yaitu Mbak Tri Handayani, yaitu ownernya produk kerupuk ikan patin. Halo Mbak Tri Handayani. Mas. Apa kabarnya? Nah, saat ini udah ada nih Mbak Tri Handayani, yaitu ownernya kerupuk kulit ikan patin. Nah, kita bakal ulek atau membuka suatu rahasia. Apa sih rahasia suksesnya dari Mbak Tri Handayani ini untuk membangun produk yang cukup luar biasa, salah satunya di Sumatera Utara, yaitu kerupuk kulit ikan patin. Ngulik-ngulik sedikit, sudah menembus pasar Asia Tenggara nih untuk pemasarannya. Nah, jadi boleh share ini nggak, Mbak, untuk awalnya itu idenya itu dari mana nih bisa kepikiran, kok bisa pakai kulit ikan patin untuk menjadikan kerupuk, dan itu menjadi peluang usaha yang sampai sekarang ini udah besar gitu loh. Nah, itu bagaimana cerita Mbak? Nah, kalau untuk ide sebenarnya kita itu dari awal tidak pernah punya mimpi, bahkan kepikiran bakal jadi pengusaha kerupuk kulit ikan patin. Oh, awalnya berarti nggak kepikiran ini. Karena sebenarnya background saya itu adalah pendidik, suami saya itu kebetulan bekerja di salah satu perusahaan swasta, memang yang berkecimpung di dunia ikan patin. Jadi suami itu bekerja sebagai technical sales ya, technical service. Kalau untuk yang otomotif ya, kalau yang untuk ikannya dia teknikalnya. Jadi beliau dulu yang mengawal budidaya ikan patin, tanda kutip ya, harus kena PHK lah. Bahasanya kena PHK, harus keluar dari perusahaan. Nah, dari situ itu saya bilang, ya udah kerjain aja apa yang bisa dikerjain. Jadi pada saat itu kita buat bibit yang dari awalnya kecil. dari bibit kecil dulu. Dari bibit dari kecil, terus karena dulu TS kan banyak kenal tuh ya, agen-agen di mana-mana. Akhirnya semua dijualin, dari mulai bibit, ikannya, ininya, sampai akhirnya temennya minta, ada nggak kulit ikan patin untuk dibikin makanan ternak lele? Kan digiling tuh Mas. Berarti awalnya itu proses kulit ikan patin itu untuk pakan lele berarti awalnya. Jadi kan dia di second product, sebetulnya dia by product itu yang bukan produk utama, tapi itu harusnya tidak terpakai tapi dijual dengan harga murah pada saat itu. Jadi diambil lah karena temennya ada pesen. Pesannya waktu itu 50 kilo. Begitu dipesan 50 kilo, temennya nggak jadi ngambil. Saya bilang, yaudah yuk kita buat aja di kerupuk. Dulu saya pernah makan di warung-warung kecil itu ada jual eceran. Saya bilang, oh ini berarti bisa diolah kerupuk. Ya udah, berbekal dari sosial media, saya searching tuh di YouTube cara buat kerupuk kulit patin, saya goreng. Alhamdulillah dari situ minat banyak yang mau berarti gitu. Kenapa nih Mbak? Saya mau tanya lagi, kenapa? Apakah cuma kulit ikan patin aja yang bisa jadi kerupuk, atau yang kulit ikan yang lain bisa atau enggak? Nah, kalau untuk jenis kulit ikannya ya, kalau saya maunya semua kulit bisa. Semua kulit bisa kita olah. Jadi kulit teman-teman kawasnya. Ntar kalau kita kurang jadi ambil ya. Jadi yang saat ini yang sedang kita coba launchingkan produk baru itu ada kulit ikan nila. Kulit ikan nila itu coba kemarin kita coba observasi, berhasil, tesnya gurihnya sama, cuman dia lebih tebal gitu. Mbak ini kan udah lama nih berkecimpung di UMKM Sumatera Utara ini. Jadi banyaknya penasaran mungkin di tahun berapa awal mulai merintis usaha ikan patinnya
keripik Raja Ikan Patin ini gitu loh. Jadi kita dulu mulai ini awalnya itu 6 Desember 2016. Berarti baru 3 tahun 1 bulan. Dalam pengembangan salah satu produk UMKM atau produk usahanya si Mbak ini, promosinya itu apa sih triknya? Trik promosinya itu atau ada pemasaran-pemasaran tertentu nih dari segi pemasarannya si Raja Patin ini? Pemasaran awal intinya kita dulu berani terjun bebas. Kita berani buang gengsi, kita berani kosongkan botol. Kita berani, iya, kita berani ecer itu dari warung-warung kecil, ya, dari mulai eceran 1000-an yang rentengan kerupuk seribuan. Awalnya dari warung-warung standar dulu nih. Warung standar. Jadi dulu karena harga bahan bakunya murah, jadi kita buat rentengan tuh 1000-1000-an. Jadi waktu itu benar-benar wah luar biasa ya. Kita mesti benar-benar turunkan gengsi. Kita harus lupakan aku nih loh sebagai ini. Aku nih ini loh gitu. Kita enggak, kita buang semua, kita turun, kita datangi warung ke warung. Jadi tantangannya pada saat itu adalah orang itu nggak mau makan karena geli. Bentuknya itu dibilang kayak kulit kodok, kulit biawak. Jadi orang banyak yang takut ini kulit apa ini ya? Atau jangan kulit yang lain ini. Iya, benar. Mereka waktu itu nggak mau ya karena lihat, aduh ini kok serem, ini makanan apa gitu. Nah pada saat itu sempat sih terbersit kecil hati, sempat terbersit kecil hati, sempat down waktu itu. Kita harus benar-benar punya tujuan. Waktu itu saya bilang begini sama suami, di 6 bulan berjalan suami mau mundur waktu itu. Udah deh aku ngelamar kerja aja, aku berangkat aja. Jadi saya bilang, kalau kamu masuk lagi ke pekerjaan, berarti di situ start awalnya bukan perjalananmu tapi perjalanan yang punya perusahaan. Karena waktu itu perusahaannya mau baru merintis di dunia perikanan. Saya bilang, kalau kamu sekarang rintis sudah seperti ini, nanti besar ke kita. Mas kan dulu pernah sekolah ya, guru itu kan tidak pernah yang namanya ditolak. Kita menolak. Tapi saya harus belajar rasanya sakit ditolak. Tapi caranya waktu itu mensiasati bagaimana membangun mental agar kita kuat waktu ditolak. Saya pegang kertas. Saya bilang sama suami, ayo kita jalan. Ini ada 10 warung. Kamu tawarkan. Dari 10 warung, yang mana ditolak, yang mana diterima. Jadi ada datanya gitu, mana yang ditolak, mana yang diterima nih. Iya, kita pegang. Jadi begitu beliau datang, ada yang belum sampai warungnya bilang, enggak. Udah ditolak. Enggak. Lantas apakah kita pulang? Harus fight terus. Kita enggak pulang. Waktu itu saya bilang, maju terus, maju. Dia bilang gini, Kak rasain dulu. Kalau kakak sudah rasa, kalau memang nggak cocok, nggak jadi nggak apa. Kita tarik, dia makan. Oke deh, coba 1. Nah, oke, deal. Saya checklist. Oke. Nah, ternyata dari 10 diterima 8, 2 dibuang. 2 yang menolak berarti. Baru jalan lagi 20, kita ditolak 3. Berarti 17 masuk. Dari situ kita mulai semangat. Orang makan kerupuk kita bingung. Saya bilang, ini kerupuk kok siluman ya? Kenapa? Saya belinya di mana? Kok nggak ada alamatnya? Cuman kepala si Raja Patin ini. Ada BLPPM PHP kan, mereka kasih saran, Mbak disertain alamatnya. Baru, ayo urus perizinannya. Jadi kita secara de facto kita punya alamat domisili. Nah dari situ baru kita coba buka peruntungan di Kuala Namu. Itu dibuka stand kah, toko kah, atau langsung stand masuk aja? Stand 2 kali 3 mas. Jadi kita tanya berapa sewanya? Oh 2 minggu itu sekian juta gitu. Jadi kata suami gini, aduh itu berat loh Mi. Saya jawab, nggak apa-apa. Kalau nggak untung kita buang sial. Kalau untung ini proyek kita pertarungan, kita dikenal. Satu hari mas nggak ada yang beli. Satu harian tuh nggak ada yang beli. Kita sedih banget kan. Semua tahu kerupuk patinnya Bu. Mbaknya langsung yang turun. Saya langsung turun sama satu keponakan. Jadi kita itu selalu membiasakan dalam bisnis sampai detik ini saya dan suami itu tidak pernah melepas. Bahasa kasarnya kita enggan untuk ngebos. Saya selalu terjun, bahkan termasuk goreng atau segala macam. Saya itu orangnya pantang ngebos. 2 hari 250.000 di lokasi itu di Kuala Namu. Lama, alhamdulillah dari mulai stiker, dari mulai kartu nama, mas kayak nonton sinetron tuh nyata. Harus saya hidupi. Saya punya periuk yang harus saya asapin gitu kan. Jadi saya berpikir gini, di sekitaran saya itu kan banyak ibu-ibu ya yang
belum bekerja gitu kan. Kita berpikirnya gini kan sama suami, kalau kita perkerjakan mereka nih pasti mereka bawa rezeki. Jadi caranya gimana? Jual aja curah. Kita masuk Watuk itu banyak black market, market A, market B, market C, market D. Akhirnya kita dapat pembeli dari luar kota. Waduh. Curah. Dia beli curah. Pertama order tuh Mas 20 kilo ya sampel kita kirim. 50 kilo kita kirim. Tapi tanpa merek ya? Tanpa merek. 500 kilo kita kasih. Itu tahun 2017. Kemudian ada supplier ngesup. Kita musup ke salah satu produk di Singapura. Itu kita kirim sampai 1 minggunya itu 0,5 ton. Jadi 1 bulan kita kirim 2 ton. Tapi semenjak ada Kuala Namu, stiker kita jalan, mereka tidak lagi kebagian. Kan secara untung kita lebih untung nih yang di dalam gitu kan. Nah, yang luar kota juga sekarang, yang dulunya beli kiloan, beli curah, sekarang sudah kirim stiker. Jadi mereka tidak lagi pakai mereknya mereka, tapi sudah pakai pelan-pelan beralih ke Rajapatin. Dan untuk kedepannya nextnya mungkin kita ada sesuatu project, doain Mas lulus, jadi kita bisa masuk ke supermarket minimarket terbesar di Indonesia yang bisa nyebarnya banyak gitu. Untuk tes awal kita mau ke Sumut dulu gitu. Mudah-mudahan rezeki anak soleh, rezeki Rajapatin lah. Amin. Untuk biar supaya mendunia, biar supaya dikenal sama masyarakat internasional, nggak di Sumatera Utara aja. Amin. Next ya Mbak, dari segi yang tadi Mbak ceritain nih, bahwasannya ada reseller yang lumayan banyak. Nah, reseller yang terdaftar di Mbak itu ada berapa kira-kira? Kalau yang resmi direct ke kita langsung ada sekitar 275. Jadi dia direct langsung ke kita. Jadi kalau ke kita langsung kan dia ada minimal PO tuh. Minimal PO 100 bungkus. Salah satunya kita ada di Brastagi Swalayan, lalu ada di Pasar Buah Cemara itu juga yang masukkan mitra gitu. Artinya Rajapatin memberi kebebasan kepada seluruh mitra. Mau dia pakai akun Facebooknya Rajapatin monggo, mau pakai IG atas nama Rajapatin monggo, selagi yang dia jual adalah produknya Rajapatin. Nah gitu nih penjelasan dari Mbak Trinya. Nah kalau kalian teman-teman yang pengen tahu tokonya Mbak Tri ini udah buka toko, katanya dengar kabar Mbak ya? Kalau proyek baru kita gitu sih. Kalau proyek baru kita gini, selama ini kita kewalahan itu di kemasan. Kita itu pening itu plastik, kita pening itu di stiker, kita pening itu di masalah packaging. Ada kendala di masalah packaging berarti ya? Masalah di packaging, jadi kan plastik yang datang ke tempat kita itu kan nggak cukup sekilo 2 kilo, tapi langsung 1 kuintal gitu kan. Dan juga menyediakan bantuan untuk teman-teman UKM yang kesulitan ini packaging, mau butuh plastik, butuh botol-botolan gitu. Jadi kita sediakan. Nah, kalau yang mau ngambil drop. Nah, untuk kemasannya nih. Ini kan kemasan yang berapa gram nih? Ini 100 gram. 100 gram. Satu jenis kemasan atau ada yang lain kemasannya gitu, jenis-jenisnya? Kalau yang kemasan premium gini sifatnya kita masuk ke retail toko. Jadi kalau toko oleh-oleh, toko nanti dia ke market, kita kasih yang begini karena dia kan tahan lama. Ini kan pakai pengawet nitrogen alami ya. Kalau yang ke user itu pakai plastik PP kaca biasa. Dia tidak pakai nitrogen. Kan kita tidak pakai pengawet apa-apa ya. Bebas pengawet berarti. Bebas. Sejarah awal dan bagaimana merintisnya dari awal usaha Rajapatin dari Mbak Tri Handayani ini. Nah, kalau mau tahu lebih lengkapnya tentang toko atau sejarah-sejarahnya, tonton video yang berikut ini ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ciao.
boleh nih untuk teman-teman yang bakalan mau buka usaha untuk UMKM yang lainnya, apa nih Mbak boleh dikasih tips and triknya dalam membangun suatu usaha, suatu produk yang ibaratnya sampai sekarang ini udah ibaratnya mau mendunia lah ibaratnya gitu. Amin, Apa nih tips and triknya untuk teman-teman Medan Tribuners? Teman-teman boleh bisnis ikut yang sedang tren. Oh, oke. Tapi harus punya inovatif. Artinya kalau kita punya bisnis yang sifatnya ngikuti trending, pasti kita ketelan. Tapi kita harus mengembangkannya lagi. Mengembangkannya gitu sendiri. Artinya gini loh, kita punya sesuatu yang baru yang orang nggak punya. Contoh nih, sorry Mas ya, ini di Singapura kan lagi trendingnya itu benar-benar salted egg. Oh. Jadi kulit ikan patin rasa telur asin. Telur asin. Nah itu kita nggak boleh latah. Nggak boleh ngikut-ngikut. Kita nggak boleh latah. UMKM ini kan untuk teman-teman UMKM kan masih kecil ya. Jadi kalau untuk kita yang kecil, yang gede, itu kita bakal kegiles. Kalau memulai sebuah usaha, itu tadi saya bilang, ayo kita banyak-banyak kosongkan gelas. Okay. Saya bilang, saya dulu guru, suami saya itu mantan, bisa dibilang punya sesuatu posisi yang middle ya di perusahaan, nggak tinggi tapi middle gitu kan. Buanglah semua gengsi kita. Ya, benar. Kalau kamu mau jadi petani ya kamu harus belajar dengan cangkul. Kalau kamu berdagang ya kamu harus belajar dengan pedagang. Kalau kamu mau jadi guru ya kamu harus berguru dengan siswamu. Jadi artinya ayo mari sama-sama kita serap ilmu. Kamu mau jadi apa? Serap sama dia. Bahkan kok jadi petani, kenapa saya bilang belajar dengan cangkul? Karena kalau saya tidak kita nggak ngerti gitu ya. Jadi seperti saya ceritakan tadi, itu teman-teman UKM ya. Terus yang ketiga, tantangan yang paling berat saya alami dari semua pekerjaan adalah berdagang. Karena kenapa? Hal yang paling sulit kita terima di muka bumi ini adalah ketika kita ditolak. Ya, benar. Itu paling nggak kuat. Makanya Mas ntar kok ditolak jangan patah hati. Aduh jadi curcol. Nah, itu sih pesan yang terakhir adalah jangan pernah patah hati ketika Anda ditolak. Ketika Anda ditolak, jangan langsung palingkan badanmu, tapi majukan, paksakan maju, lalu tunjukkan milikmu. Kalau memang di sana nanti dia juga tidak mau, ya itu bukan rezeki. Ya, benar. Nah, baru terakhir nih Mas, yang keempat. Terakhir kan? Boleh. Nggak usah kamu mentok nunggui pintu yang ditutup. Kita kebanyakan ngotot. Kita nungguin pintu yang sudah ditutup. Andai kata kamu mau geser satu langkah aja, di situ pintu terbuka lebar. Waktu itu kita berpikir, ayo geser satu langkah. Allah mau kasih apa? Tuhan mau kita kasih apa? Begitu kita geser satu langkah, ternyata di sini pintunya bukan satu daun, tapi pintu gerbang masuk tol. Nah itu dia tadi. Jadi itu sih nggak yang banyak-banyak. Gitu. Nah itu dia tips and triknya dari Mbak Triandayani untuk mengawali sebuah produk atau sebuah usaha biar supaya produknya itu berkembang lebih besar lagi. Nah, terakhir nih Mbak, ini kan kita di dalam dunia digital nih sekarang nih, apa-apa digital, ini segala macam digital. Nah, dalam persepsi si Mbak Triandayani ini, seberapa pentingkah dunia digital ini untuk memasarkan produknya Mbak gitu loh? Kalau menurut saya ya, salah satu digital dengan offline itu sama-sama memegang peranan penting. Yang pertama, digital itu menghemat biaya. Kita nggak perlu terbang ke Padang untuk jual barang ke Padang. Saya nggak perlu ke Kalimantan untuk jual barang ke Kalimantan. Saya nggak perlu ke Jakarta. Artinya media sosial adalah tempat di mana Anda bisa melakukan efisiensi dan produk Anda dijangkau banyak orang. Jadi gunakanlah media sosial daripada baper, daripada curhat suamiku, istriku, anakku, pacarku, adikku, utangku, dan orang tak bayar utang, mending kita buat untuk dagang. Nah itu sih ya, kalau namanya saya pedagang, pasti akan seperti itu. Kalau mungkin ustadz atau guru ya berdakwah di medsos, artinya pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Seperti Tribun kan memberikan berita, memberikan informasi gitu kan. Nah kalau untuk offline, terkadang di online ini ketika kita tidak punya offline, tidak punya alamat yang jelas, toko yang akurat, mereka akan tanya, ini akunnya penipuan nggak sih? Punya tempat nggak sih? Itu kenapa Anda juga harus buat secara offline untuk menjelaskan secara fakta integritas kamu ada, gitu. Secara de facto aku di sini, gitu. Itu sih. Jadi sama-sama. Oke, itu dia. Nah, itu dia seluruh penjelasan dari Mbak Triandayani tentang penjualan, membangun atau menjalankan, ya lumayan sampai saya bilang sangat pesat kalau saya bilang Raja Patin ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi resellernya si Mbak Triandayani untuk menjual Raja Patin ini, bisa langsung kontak ke
Instagram atau kemana nih? Ada kalau di Instagramnya kalau di IG Trioner Official Raja Patin. Kalau di Facebook ada nama Raja Patin. Nah, jadi silakan kontak, ada di nomor WA tertera di link bio-nya ya, ada nomor WA. Jadi kita kalau untuk reseller penerimaan ke mitra, bagaimana cara dan syarat pengajuan itu kita hanya terima WA. Kita tidak terima telepon karena kebanyakan kalau telepon kita bisa lupa. Lupaan tuh, kalau WA kan ntar kita bisa lihat kan, kita bisa review lagi. Tapi kalau telepon kebanyakan kita jarang terima. Jangan sakit hati, jangan marah kalau misalkan teleponnya nggak diangkat, karena mobilitasnya padat ya, handphone itu hampir pecah di nomor nomor yang kita terterakan. Jadi only WA gitu. Oke, nah nomor WA-nya nih boleh kasih tahu, boleh di-share nih nomor WA-nya, untuk nomor mbaknya. Boleh, silakan WA di 0811 6075 026. Oke, nah itu dia penjelasan dari Mbak Trihandayani. Kalau misalnya lebih lanjut boleh kontak kan Mbak Trihandayaninya. Nah, itu talk show kita pada pagi hari ini, Mbak. Terima kasih atas kunjungannya. Nah, jangan lupa nih untuk kunjungin Instagramnya Tribun Medan Daily untuk mengetahui informasi-informasi yang terkini di seputar Kota Medan atau di Indonesia. Nah, jangan lupa juga kunjungi YouTube-nya Tribun Medan ya, namanya Tribun Medan TV. Oke, itu aja talk show kita pada pagi hari ini. Semoga kita ketemu lagi di next talk show berikutnya. Assalamualaikum.